Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Zaki dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kali ini ada 4 hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada susunan kabinet, yang ketiga ada program kerja, yang terakhir ada masa akhir dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Nasional karena jumlah partai yang tergabung dalam kabinet ini dipegang 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Latar belakang Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai kabinet pengganti dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Lalu pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan As'ad. Namun, ketiga calon ini sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. Karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. Untuk memutuskan siapa yang menjadi formatur kabinet baru, membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan yang panjang. Sampai akhirnya Muhammad Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harahap. Awalnya Burhanuddin menolak permintaan Muhammad Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda. Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Muhammad Hatta. Tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap. Lalu susunan kabinet. Yang pertama Menteri Luar Negeri oleh Ide Anak Agung Gede Agung. Yang kedua Menteri Dalam Negeri oleh R. Sunarjo. Yang ketiga Menteri Pertahanan oleh Baharudin Harahap. Yang keempat Menteri Kehakiman oleh Lukman Wiraditata. Yang kelima Menteri Penerangan oleh Samsudin Sultan. Yang keenam Menteri Keuangan oleh Sumitro Jojo Hadi Kusumo. Yang ketujuh Menteri Perekonomian oleh I.J. Kasimo. Yang ke-8 Menteri Pertanian oleh Muhammad Sarjan. Yang ke-9 Menteri Perhubungan oleh H. Laoh. Yang 10 Menteri Muda Perhubungan oleh Asarudin. Yang ke-11 ada Menteri Pekerjaan Umum oleh Panji Suroso. Yang ke-12 Menteri Perburuhan oleh Iskandar Tedjasukamana. Yang ke-13 Menteri Sosial oleh Subijo. Yang ke-14 Menteri Pengarahan, Pendidikan, dan Kebudayaan oleh R.M. Suwandi. Yang ke-15 ada Menteri Agama oleh Muhammad Ilyas. Yang ke-16 Menteri Kesehatan oleh J. Leimana. Yang ke-17 Menteri Agraria oleh Gunawan. Yang ke-18 Menteri Negara oleh Abdul Hakim. Yang ke-19 Menteri Negara oleh Sutomo. Yang ke-20 Menteri Negara oleh Gumaja Ajaib Dur. Lalu program kerja. Yang pertama dari program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap adalah mengembalikan kewibawaan gezak atau moral pemerintah. Contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sependapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dan memberantas korupsi. Lalu yang kelima, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.
Lalu yang terakhir, masa berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah hanya selama 5-6 bulan saja, tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Sebenarnya kabinet ini di dalam menjalankan pemerintahan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika politik, demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstitusi. Jadi kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet dan juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.